saran. Nah, maka mau nggak mau bahwa Anda kami ajak untuk belajar, ya, untuk belajar mengenal yang namanya dasar sinyal. Dan dasar sinyal itu akan diawali dari seperti ini. Itu kemarin sudah tak kirimkan ya, itu ya dari PowerPoint-nya itu. Kalau yang sudah praktek kami rasa juga sudah tahu ya itu ya. Nah itu. Nah termasuk seperti ini ya. Nah ini adalah induktor. Ini komponen dasar pembangkit sinyal seperti ini. Nah cuma ini nilai-nilainya itu tertentu. Tidak bisa, artinya kita membutuhkan sembarang nilai kemudian di toko itu pasti ada, tidak ada. Itu mau nggak mau bahwa setiap mahasiswa ini harus belajar untuk merencanakan sendiri. Maka kami sarankan masing-masing harus sudah besok praktek, yang belum praktek itu membawa koker. Nah, namanya koker itu tempat. Nah, tempat untuk apa? Melilit. Jadi bisa dari bahan pralon, bisa dari bahan spidol, ya, itu. Dan nanti bisa diamati bahwa ada gejala apa dari koker atau induktor yang akan dibuat itu. Nah, kalau seperti ini namanya adalah koker tanpa inti, ya, koker tanpa inti. Antena ini bolong, ya, ini lubang ini. Nah, ini berlubang itu ya, ini bolong. Gitu. Nah, itu nantinya bisa dieksperimen. Kemudian yang kedua adalah koker berinti ferit. Nah, ini, ya. Nah, koker berinti ferit. Nah, feritnya ada di dalam ini. Nah, ini feritnya dan kaki-kakinya ini ya. Nah, dia ada kakinya ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini. Nah, kalau koker yang seperti ini buatan pabrik. Ini di toko kemungkinan ada, itu ya. Nah, itu seperti ini. Kemudian di dalamnya ini adalah berinti. Intinya apa? Intinya ferit. Nah, ini nanti akan kita ya. Nah, kalau yang sudah jadi ya seperti ini. Nah, ini ya. Yang sudah dililit, nah, ini seperti itu. Nah, kemarin VCO sudah ya. Nah, kemudian kristal. Ini sebagai gambaran, kristal itu, nah, jadi juga merupakan komponen dasar. Contoh-contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kristal. Ya, yang belum pernah lihat. Nah, ini kristal ini. Nah, kristal ini apa? Kristal ini identik komponen L dan C yang dikemas dalam satu wadah. Jadi komponen L dan C yang dikemas dalam satu wadah itu. Tegangan yang masuk kemudian menghasilkan frekuensi keluaran ya. Tegangan yang masuk menghasilkan frekuensi keluaran.
Nah, itu nanti akan nyata sekali ya. Nah, kemudian begitu juga tentang pembangkit sinyal dengan sistem stabil ya. Stabil itu artinya apa? Frekuensinya tidak akan bisa digeser-geser dan berubah lagi, yaitu sistem kristal. Nah, ini seperti ini. Ini otak utamanya. Otak utamanya, maka dikatakan kristal ya. Dikatakan kristal itu kenapa? Dikatakan kristal itu di dalamnya itu kalau dibedah, itu ada komponen L dan C hanya dimasukkan dalam wadah yang cukup rapat, cukup aman, tidak bisa rubah posisinya. Kemudian di dalamnya itu digenggam dengan bahan yaitu kristal. Nah, maka dikatakan orang kenalnya adalah kristal. Nah, itu. Tapi kalau dibedah, ini diamati, itu di dalamnya ada komponen pasifnya, yaitu L dan C. Itu. Nah, setiap kristal itu ditandai di bodinya. Jadi di bodinya seperti ini, ya. Itu muncul, ya. Ini muncul ada angkanya. Jadi ada angkanya. Nah, angka yang di situ itu memang nggak boleh hilang, ya. Kalau angka sablonan dari cat, bahan yang dicat itu nggak boleh hilang. Kecuali kalau grafir ya. Kalau grafir itu mungkin nggak hilang. Tapi kalau yang sablon cat, kadang-kadang kegores-gores lama-lama hilang lah. Ini tidak boleh. Kalau kristal hilang angkanya nanti harus menguji dulu bahwa kristal itu mengeluarkan di frekuensi berapa. Nah, kemudian juga ini kristal itu mempunyai dua kaki, kemudian tidak berpolaritas. Jadi pemasangannya dibolak-balik, nggak ada masalah. Bisa ya. Jadi pemasangannya bolak-balik nggak ada masalah. Itu bisa. Itu ya. Namun apa? Tidak boleh kakinya Anda tatkala ini dipasang ke CB, dirangkai ke dalam suatu alat, itu tidak boleh caranya nyolder itu terlalu panas. Dikhawatirkan kalau terlalu panas sehingga panasnya merambat sampai ke dalam kristal. Nah, kristalnya sendiri di dalamnya rusak. Nah, terjadi pemuaian, akhirnya merusakkan komponen di situ, melengkung di dalamnya, sehingga apa? Nilainya bisa berubah. Nah, itu. Dan kristal sendiri juga tidak boleh dijatuhkan terlalu keras. Dijatuhkan plak gitu, berkali-kali kalau di dalamnya nanti goyang, maka akan meleset frekuensi-frekuensinya. Nah, itu seperti itu ya. Dan kelemahan kristal ya, kelemahan kristal. Kalau keunggulannya ya, keunggulan kristal itu luar biasa ya. Jadi keunggulan kristal itu luar biasa, frekuensinya super stabil. Hanya kelemahannya apa? Kelemahannya tidak bisa digeser lagi, tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Nah itu. Jadi mau nggak mau ya sesuai di bodinya itu. Atau apa yang ada di pasaran, yang dari pabrik, lah itulah yang kita gunakan. Nah kelemahannya itu kalau kristal. Itu. Jadi semua ada kelemahan, ada keunggulan. Kalau menggunakan sistem pembangkit sinyal dengan sistem VCO, kita bisa leluasa, ya, hanya memberikan tegangan-tegangan masukan, sehingga frekuensinya bisa berubah. Nah, kalau sistem kristal, hanya satu tok. Kalau pengen berubah frekuensi, ya ganti-ganti kristalnya. Itu pun tidak boleh nilainya terlalu jauh dari kristal yang satu dan yang lain. Misalkan yang sering kita praktek 3579 ya, 3,579 MHz. Kemudian sudah terukur di frekuensi counter ya. Nah, kemudian kita ganti kristalnya menjadi 10 MHz. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa langsung akan muncul frekuensinya begitu saja, tidak akan bisa. Nah, besok kita buktikan ya. Kita punya kristal 3579, kita juga punya kristal 10 MHz. Apakah setelah rangkaian itu kita rangkai untuk rangkaian kristal 3579, kemudian kristalnya coba dicabut, kemudian digantikan kristal yang 10 MHz, namun kita tidak merubah rangkaian apa yang ada di situ, tidak merubah kapasitornya, apakah bisa? Nah,
Kalau melesetnya nggak terlalu jauh, bisa. Tapi kalau melesetnya jauh, mungkin ya tidak akan muncul. Nah itu seperti itu ya. Nah, nanti kita jelaskan ya PowerPoint-nya seperti apa itu. Yang jelas sekali lagi untuk mahasiswa ini kami mohon betul-betul menyiapkan diri pada saat mengikuti praktek ya, jangan sampai terlambat ya. Kemudian apa yang kami tulis kadang-kadang kan sampai rangkap ya, rangkap itu artinya apa? Kami berikan Anda di laboratorium juga ada buku pendukung ya, buku pendukungnya ada. Kemudian juga kebiasaan saya, kemudian kita praktiskan lagi, saya tulis di papan tulis melalui whiteboard. Nah, ini tolong ya prosedur-prosedur nanti pada saat Anda praktek ini betul-betul dipahami itu. Jadi kalau misalkan tulis ya ditulis. Kebanyakan mahasiswa pilih dipoto. Begitu dia moto, bisa memfoto, tatkala dibikin laporan, ternyata laporannya pun, nah itu masih banyak kekurangannya. Itu. Nah ini iman-iman itu ya. Itu. Dan biasanya mohon maaf, praktek di telekomunikasi nanti sifatnya bukan personal. Namun kami buat ada kelompok ya, misalkan dalam satu grup praktek itu ada 10 orang, biasanya kita pecah bisa menjadi 5 atau mungkin 3 atau mungkin 4. Itu kenapa harus seperti itu? Satu ya, karena yang dipelajari ini adalah gelombang radio, frekuensi tinggi, frekuensi yang meradiasikan atau frekuensi yang diradiasikan. Nah, sehingga tidak mungkin 10 orang ini semuanya nanti pegang alat atau bikin rangkaian. Nah, kalau setiap rangkaian itu memancarkan sinyal frekuensi radio, ya kacau, nanti saling timbul gangguan. Itu namanya adalah unsur splatter. Itu. Nah, termasuk pada saat kemarin yang satu kelompok praktek yang pertama itu, teknik antena. Teknik antena itu jumlah 10 orang, ya, teknik pemancar dan antena. Itu harus kita pecah menjadi 3 kemarin, sehingga ada yang 3 orang, kemudian 4. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, karena yang dipelajari dayanya lebih besar lagi. Kalau terlalu banyak alat yang harus kita pancarkan, ya timbul gangguan di dalam internal laboratorium di situ, sehingga pengambilan hasil eksperimennya jadi tidak akurat. Bahkan kalau kemarin kita amati dan kita peragakan, ya avometer saja, avometer yang saudara bawa itu dalam skala 750 volt saja, tatkala kena getaran frekuensi dari pemancar, dari antena, itu sudah bergerak, jeplak malahan itu, ceplak itu ya. Tidak dapatkan apa-apa, avometer dekatkan dengan antena itu langsung jeplak. Nah, artinya apa? Disitulah yang namanya ada gelombang elektromagnetik. Nah, semakin di sekeliling kita ini banyak gelombang elektromagnetik dengan daya yang besar-besar, ya akan timbul saling gangguan. Nah, itu seperti itu. Belum frekuensi counternya nanti hidup sendiri, padahal pemancarnya tidak nyantol langsung. Ini juga sering terjadi seperti itu. Maka kadang-kadang yang memahami betul tentang teknik gelombang radio ini, seperti kita itu belajar setan. Ditonton orang ketok, tapi ternyata apa namanya ada gelombang yang dilewatkan itu, dan juga bisa mengganggu alat-alat ukur yang di sekelilingnya. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Ini kok keluar masuk ini sopoi itu ya, pencet atau apa ini. Tolong diikuti nanti sampai selesai ya, karena nggak lama ya. Kita akan sampaikan juga.
Ya, coba kami akan apa eh, bentar ya, Pak. Enggak muncul ini, bentar ya, tak carikan dulu. Mari tak bikin. Hi, it's time for a quick 2-minute teardown. We're going to tear down a crystal oscillator shut at the inside one of these classic seen inside wire to keep it. Ya, coba diperhatikan. Ini masih bisa dengarkan suara saya ini ya, Mas Zaskia. Halo, halo. Bisa, Pak. Oke, ya, harus saya cek. Jangan-jangan suara Halo juga, ya. Pak. Oke, ya. Nah, ini ya, ini saya tunjukkan ya, salah satu besok yang akan saudara praktekkan. Ini saya mengambil dari hasil tugas mahasiswa ya, tugas mahasiswa yang sudah dilaksanakan praktek-praktek yang lalu ya, kakak kelas saudara itu. Jadi pembuatan oscillator kristal itu untuk hasil praktek mahasiswa ya. Jadi tujuan mahasiswa mampu merencanakan oscillator dengan menggunakan kristal, mahasiswa mampu menguji oscillator kristal tersebut, mahasiswa mampu menerapkan fungsi oscillator kristal ya. Nah, kemudian biasanya kalau dalam praktek nanti sistem praktek ini saling berkaitan. Jadi kalau kemarin itu kita ada sampaikan PowerPoint-nya ya, ada hitungan untuk menghitung L, jumlah lilitan, kemudian menghitung C, sehingga bisa diketahui itu kan, kemudian itu dipraktekkan, kemudian sampai melangkah nanti ke kristal. Jadi kristal ini pada akhirnya harapannya apa Mas? Harapannya ini rangkaian ya. Jadi menghasilkan satu rangkaian di situ itu ada komponen yang sangat berpengaruh. Jadi kalau Anda lihat, nah ini ada C5 dan X1 ya. Nah, C5 dan X1. Di C5 dan X1 ini punya peranan penting. Itu di dalam proses pembangkitan frekuensi. Itu C5 dan X1 ya kalau dikodekan di situ itu. Nah, C di situ, C5 di situ itu bisa secara serial, bisa secara paralel dengan kristalnya. Itu. Nah, kalau C5 dan X1 ini dirubah, itu punya pengaruh terhadap frekuensi yang dikeluarkan. Itu. Nah, kemudian kalau yang ini Q1, nah Q1 ini adalah penguatnya. Di mana kristal yang di dalamnya itu sudah menghasilkan frekuensi melalui Q1 atau FET ya ini ya, FET. Biasa kita pakai SK192. SK192 ini akan menghasilkan frekuensi. Nah, ini seperti itu ya. Nah, harapannya apa? Jadi semuanya nanti
diawali dari merencanakan dulu, kemudian merencanakan, termasuk nilai-nilai. Nah, ini bisa ketemu 220 PF, C1-nya, C2-nya ketemu 220 PF. Ini melalui satu perhitungan, termasuk C4-nya 470 dan sebagainya, C3-nya itu melalui semua perhitungan. Perhitungan dasarnya itu dihitung dari komponen awal, yaitu C5-nya. Itu. Nah, untuk menghitung C5 itu dasarnya adalah panjang gelombang. Nah, tengok kembali kemarin ya dari PowerPoint itu, nanti lebih jelasnya kami jelaskan pada saat praktek ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu harapannya apa? Harapan kami itu mahasiswa bisa merencanakan alat. Nah, ini alat yang sederhana ini, tidak main-main ya. Alat yang sederhana ini sudah menghasilkan suatu gelombang radio yang dirambatkan, dipancarkan melalui udara. Nah, itu gelombang radio yang dipancarkan melalui udara. Itu seperti ini, gitu ya. Itu. Nah, pembuktiannya apa? Pembuktiannya harus terukur. Ini ada osiloskop. Jadi kalau nanti tingkatnya harus melihat bentuk gelombangnya, harapannya gelombangnya itu muncul di osiloskop, dan biasanya untuk radio frekuensi, sinyal frekuensi itu yang berkaitan dengan telekomunikasi frekuensi tinggi itu adalah akan berbentuk gelombang sinus. Itu ya, akan berbentuk gelombang sinus itu. Dan itu pun tidak hanya cukup dengan osiloskop saja, juga perlu dibuktikan dengan menggunakan frekuensi counter. Nah, frekuensi counter ini akan melihat sejauh mana ketebalan frekuensinya. Jadi sejauh mana ketebalan frekuensinya. Itu kestabilan ya, bukan ketebalan ya, kestabilan frekuensinya itu. Nah, pengujian ini kan frekuensi ini bisa diawali 1 menit pertama, kemudian menit yang kedua, itu ya, menit yang ketiga, 5 menit, 10 menit, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seperti itu harus dalam pengujian, berkali-kali dilakukan pengujian, sampai menyatakan bahwa frekuensinya adalah stabil. Jadi kalau ini dilihat di frekuensi counter itu adalah kristal. Kristalnya tertulis 3579, maka tatkala dilihat di frekuensi counter ya munculnya 3579. Nah, itu seperti itu. Nah, harapannya apa? Setelah mahasiswa itu praktek, itu harus bisa menyimpulkan. Nah, apa yang menjadikan satu kesimpulan? Nah, itu apa yang menjadikan satu kesimpulan? Kesimpulan misalkan ya setelah itu dibuat, diuji, terukur, nah itu bisa disimpulkan. Contoh misalkan di situ ya kesimpulan bahwa strata kristal hasil frekuensinya stabil, kristal mudah rusak dan nilai frekuensinya tidak bisa dirubah. Betul, itu ya. Jadi kalau salah penggunaan kristal, salah penempatan kristal, salah membawa kristal, kakinya patah, apalagi terjatuh, di dalamnya bisa goyang, pecah. Itu bisa terjadi. Pada PCB, kristal harus dekat dengan kaki gate fed, betul ya. Jadi jangan terlalu jauh ya sumber pembangkit itu. Gate pada FET ini artinya kalau dalam satu transistor itu basis, ya, kalau satu transistor itu namanya adalah basis transistor. Nah, itu ya, kalau FET itu gate-nya. Jadi kalau belum pernah dengar FET ya, coba kata kuncinya itu FET. Itu FET itu apa? Nah, itu coba dicari. Cara belajarnya seperti itu ya. Nah, terus termasuk apa? Kristal. Apa kristal itu? Ketik di Google kristal. Nah, namun dilanjut, kristal apa? Kristal untuk
frekuensi tinggi atau kristal untuk radio frekuensi supaya muncul nanti seperti apa yang muncul di Google. Itu kata-kata kunci Mas untuk belajar ya. Itu. Jalur PCB, jalur ground ya, jalur ground harus lebih lebar dari jalur yang lain agar frekuensinya tidak terpengaruh. Nah, ini saya melihat dari mahasiswa di dalam pembuatan PCB itu cenderungnya itu banyak tembaga yang dilarutkan, tapi groundnya tidak dikuatkan. Nah, padahal itu penting. Jadi groundnya harus diperlebar, dikuatkan. Tujuannya apa? Untuk mereduksi frekuensi yang biasa dinamakan osilasi parasit. Jadi frekuensi yang tidak dikendaki itu nyebar. Nah, dengan cara di ground, harapannya dengan cara di ground itu direduksi. Nah, lenyap, minimal berkurang. Nah, itu seperti itu. Itu ya. Ya itu Mas, kurang lebihnya seperti itu ya. Penjelasan singkatnya. Nanti lebih detailnya itu pada saat praktek ya. Di mana lagi memang sistemnya online. Jadi memang online itu tidak bisa leluasa ya. Tidak bisa leluasa, kita masih mengikuti aturan prokes yang diatur oleh Kementerian Pendidikan. Samping itu juga diatur melalui pihak Kabupaten Sukoharjo ya, bahwa semua pendidikan ini kita diatur. Oleh karena itu apa? Sekali lagi kampus, jangan sampai kita kecolongan. Kita tatap muka. Nah, praktek saja ini sebetulnya kita ini baratnya itu belum diizinkan, itu belum diizinkan itu ya. Namun kalau kita nggak praktek kan nggak bisa, namanya kuliah teknik kan seperti itu. Itu maka kita mencoba jadi prakteknya tetap masuk, namun prokes teorinya secara online. Nah kemarin kita ada sidak dari Kabupaten Dinas Kesehatan, 3 orang tiba-tiba ke sini, itu pengen melihat bahwa sejauh mana prokesnya diterapkan di kampus ini. Nah, itu yang kemarin kita sayangkan tatkala mereka sidak di sini melihat nyempling ya di beberapa lab, termasuk di area parkir, banyak mahasiswa yang maskernya tidak dipakai. Nah, itu ada checklist yang masih banyak pelanggaran Pak. Di samping itu untuk maskernya juga tidak menggunakan standar, dia masih pakai scuba dan sebagainya. Nah, itu poin-poin yang nantinya akhirnya apa Mas? Bahwa kita tidak leluasa lagi. Harapan kita ini kan Anda sudah bisa masuk praktek, ini sudah luar biasa, kan begitu kan? Jangan sampai nanti tatkala dipotret oleh pihak kabupaten yang tiba-tiba datang ke sini, kampus kita jadi tidak leluasa lagi. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi partisipasi Anda dan teman-teman yang lain ini kami butuhkan ya. Itu termasuk kemarin pun kami mengawal dari Dinas Kesehatan melihat di posisi di kantin ya. Di kantin itu memang prokesnya harus seperti itu ya. Karena banyak sekolah juga yang belum diizinkan juga. Nah, gitu. Hal yang sudah dilonggarkan ini harapannya nantinya itu semakin baik. Jangan sampai tatkala lupa untuk menjaga prokes kita lalai ya, akhirnya muncul lagi gelombang ketiga itu. Ini mohon maaf kebetulan saya juga bergabung ada di PSC 119 Kota Sragen ya. Jadi kami juga memantau perkembangan hampir setiap hari kejadian-kejadian baik pasien rumah sakit, jumlah bed, bahkan 2-3 hari kemarin ya pemakaman pasien COVID yang ternyata masih juga ada di rumah sakit ini ya. Di 3 hari kemarin secara beruntun pasien yang meninggal itu. Sehingga itu maka PPKM ini masih diterapkan
itu. Maka butuh dukungan bersama, apalagi dalam waktu dekat ini di bulan November kampus akan ada acara wisuda. Nah, wisuda ini otomatis harus melalui perizinan, tidak bisa sembarangan. Nah, perizinan-perizinan pun juga ketat. Apa betul bahwa prokesnya sudah dijalankan, sudah dijaga betul, itu kan? Kalau ternyata prokesnya juga dilanggar, nah ini yang kita khawatirkan. Tiba-tiba kita dapat sidak, tiba-tiba kita menyelenggarakan wisuda, kemudian dari unsur kabupaten datang, ternyata terjadi pelanggaran, kan bubar Mas itu. Nah itu yang tidak kita harapkan, termasuk penyelenggaraan kuliah. Nah ini monggo ya, artinya itu saudara semua yang kita saling bisa menjaga, apalagi kita di jurusan teknik elektronika. Teknik elektronika ini mempunyai suatu spesial sendiri ya, mestinya adalah untuk menjaga ketertiban, untuk serapi mungkin. Yang rambutnya mulai panjang-panjang ya mulai dipendekkan. Itu ciri khas dari dulu orang elektronik seperti itu. Harapannya Pak juga menular ke jurusan lain, teknik mesin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu, mari kita jaga betul. Itu. Itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan di dalam forum ini kami izinkan itu. Silakan. Masih ada kesempatan. Mas Yuda, mana ada ini Mas Yuda? Yuda. Oh, tidur ini Yuda ini. Laptopnya dibuka, tapi orangnya ketiduran ini. Itu. Arif. Mas Arif. Betul, Pak. Ya, ada yang bertanyakan, Mas? Belum, Pak. Ya, coba dibuka videonya. Gambarnya kayak apa? Masih sama, Pak. Oh ya, masih sama ya. Masih sama. Itu di belakang koleksi apa itu? Airsoft, Pak. Punya berapa? Airsoft. Oh, airsoft. Iya, Pak. Itu. Nggak pengen disenpi? Enggak, Pak. Enggak kuat. Ah. Operasionalnya berat, Pak. Itu berizin enggak itu? Ini kemarin udah, Pak. Udah izin dapat dari Polda Jawa Tengah. Kan semuanya harus berizin dah. Ikut perbakin dah. Ini beda, Pak. Saya ikutnya ke Pergasi. Ya, perbakinnya ada nggak izinnya? Enggak, Pak. Kita izinnya langsung dari Polres, lewatnya Pergasi. Ya, yang penting hati-hati ya Mas ya. Ya, Pak. Walaupun senjata replika ini tidak boleh ditenteng ya. Itu. Aman, Pak. Jadi harus dijaga betul, bahkan penempatannya pun sebetulnya harus betul-betul tersembunyi ya. Jadi apa namanya, jangan sampai menjebak kita sendiri ya, itu. Karena kita nggak tahu keteledoran kita dan sebagainya, rumah kita dimasuki orang lain sehingga itu diambil, kemudian disalahkan gunakan orang lain, ya akhirnya nanti akan jadi masalah, itu seperti itu. Itu. Mas Yusuf, ada pertanyaan Mas Yusuf, silakan. Yusuf, turui. Nah, turui mesti. Arfian mana Arfian? Arfian.
Tidur. Hizkia posisi di mana? Arfian Pak. Ya, nanti gambarin di Arfian. Mana? Nanti. Teng kampus Pak, ulo Pak. Oh, kampus. Di Radikma? Ya Pak. Hizkia di mana posisinya? Ya. Oke, saya senang ya, artinya Anda ada aktivitas di kampus, walaupun kuliah secara daring, minimal kampusnya ditilii raketan sedilok itu ya. Sekiranya nanti teori selesai, ya jangan lama-lama, mungkin segera tinggalkan kampus, kecuali kalau yang sangat khususnya praktek ya itu. Jadi meminimalisasi kerumunan, intinya seperti itu. Silakan, sekali lagi ada pertanyaan, kalau tidak ada saya tutup ya, silakan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sekian dulu. Terima kasih, tetap semangat dan bisa belajar dari sisi manapun, dan Pak Aris siap membantu kalau ada kesulitan-kesulitan yang menyangkut tentang pertelekomunikasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.